Hai, welcome to Deflick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita mau bahas film apaan? Lost Man Melati. Lost Man Melati. Sebelum kita masuk ke sinopsisnya nih Han, mungkin kita info dulu kalau ini kita cuman ngambil pembahasan dari filmnya doang ya. Iya. Jadi kita belum nonton seriesnya dan kita emang sengaja nggak nonton seriesnya sebelum tamat. Karena pada saat video ini dipublis masih ongoing. Iya. Jadi kita cuma ngebahas dari filmnya aja. Iya, Oke. benar. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, untuk sinopsis dari cerita Lost Man Melati ini tuh menceritakan tentang sebuah penginapan tua yang dahulunya bekas perkebunan Belanda. Penginapan ini tuh diurus oleh seorang perempuan bernama Madame Melati yang diperankan oleh Alexandra Gotardo. Yang kemudian menjadi nama dari penginapan ini, yaitu Lost Man Melati. Nah, Madame Melati ini tuh adalah sosok yang misterius dan ternyata memiliki kekuatan gaib. Lost Man Melati pun memiliki rahasia kelam di mana setiap pengunjung yang datang ke sana itu nggak pernah kembali. Oke. Jadi intinya mah ini motel berhantu. Iya, benar. Dan sayangnya aku nggak ngerti kenapa orang mau nginep di Lost Man kayak gitu. Iya. Lu begitu masuk udah ada sesajen gitu kan. Iya, kayak dari ngeliat bentuknya aja tuh Udah, aduh. Ya. Oke lah, kita akan mungkin bahas lebih lanjut di pembahasan BOI kan ya. Yes. Sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, seperti biasa, gue akan sedikit membahas tentang sang sutradara dan permainnya. Kita masuk dengan sang sutradara. Sutradaranya ada dua nih ya. Iya. Ada Mike Williwan sama Billy Christian. Kalau Mike Williwan ini sebagai sang sutradara tuh aku pernah nonton di Buffalo Boys, film action gitulah. Oh iya. Tapi dia tuh lebih terkenal sebagai produser sih kan. Iya. Aku banyak nonton film-film beliau, yaitu yang The Night Come For Us, Headshot, Deadman, Rumah Dara, dan beberapa film horor, film action horor gitu sih banyaknya dia. Jadi aku sih lebih ngeliat Mike Williwan ini sebagai produsernya sih ya. Iya. Dibanding sebagai sutradara. Nah, sutradara yang nomor 2 yaitu Billy Christian. Kalau Billy Christian ini emang filmnya horor semua. Tapi ada film dia yang horor dan aku suka. Apa tuh? Nggak horor dan aku suka. Ada namanya 7 Misi Rahasia Sophie. Oh, 7 Misi Rahasia. Iya, Tentang apa itu? Tentang 7 misi rahasia si Sophie ini. Jadi Sophie ini. Oke. Kalau aku pernah nonton dia yang Mereka Yang Tak Terlihat. Kampung Zombie yang filmnya aku lupa antara itu AL Dula, itulah salah satu dari mereka lah. Aku lupa yang mana. Histeria, dia itu juga salah satu dari sutradara 5 cerita itu. Terus yang terakhir ya Petak Umpet Minako. Jadi dia memang mayoritas film horor sih yang dibikin. Jadi nggak aneh lah kenapa dia sutradara film ini ya. Baik, selanjutnya untuk para pemain. Mungkin yang aku pertama akan bahas yang paling banyak screen time-nya di sini adalah Samuel Panjaitan yang jadi Golok. Iya. Jujur aku belum Golok kan? Oh, Golok. Iya, Golok. Iya. Aku nggak namanya dia siapa sih di situ. Namanya Golok. Cuman jujur aku belum pernah nonton film beliau, tapi aku suka dia di sini. Dia aktingnya keren lah di sini ya film ini. Nah, terus selanjutnya yang tadi sudah dibahas sebagai Madame Melati yaitu Alexandra T. Gotardo. Dia ini pernah main di Suami-Suami Takut Istri The Movie, Tanah Air Beta, dan juga Layar Angsa yang pernah kita lihat kan ya. Iya. Selanjutnya ada Fandi Christian. Ya aku cuma tahu sih di Sumpah Pocong di Sekolah, dan itu pun dia masih muda gitu. Aku justru tahu dia main sinetron sih sebenarnya. Banyak sinetron ya? Iya. Aku pertama Sumpah Pocong di Sekolah tuh pas aku SMP gitu. Makanya ngeliat kayak, emang ini Fandi Christian? Udah lama banget ya ternyata ya. Iya. Terus yang terakhir, Kiki Narendra. Ini mah pemain senior horor juga sih kan ya? Iya. Ini dia main di... udah horor. Dia temennya si bapak ini. Iya, temennya si bapak ini mah. Serem mukanya. KKN Desa Penari, Jagat Arwah, Pengabdi Setan 2 tuh dia jadi ustadznya. Oh iya, bener. Pikir dia jadi siapa? Iya, jadi ustadznya iya, gitu. bener. Terus perempuan Tanah Jahanam. Jadi siapa dia? Ada dia juga, aduh aku lupa nama karakternya. Ingat deh. Iya, dia ada. Lupa. Terus pokoknya ya banyak lah film-film beliau, dan mayoritas dia tuh film-film horornya keren-keren sih kan. Iya. Jadi buat aku sih dia satu favorite actor lah untuk bagian film horor ya, selain Dwi Sasono buat aku. Nah, bahas Dwi Sasono, sebenarnya masih ada beberapa pemain lagi sih kan, cuman nggak aku bahas karena ini kan pemain-pemain yang tidak lanjut ke series. Iya. Paling ada Dwi Sasono kan yang lanjut lagi ke seriesnya. Sebenarnya ada 4 nama, cuman mungkin nggak akan aku sebut ya, karena ceritanya pun pendek-pendek sih kan ya. Iya. Itu dia sedikit pembahasan tentang sang sutradara dan para pemain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan BOI.
Bagi kalian yang mau nonton filmnya, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Tadi di awal video aku udah bahas ya, kalau film ini tuh rada bukan ambigu ya, rada aneh. Karena ternyata sebenarnya ini cuma sebagai pembuka ke serialnya. Iya. Karena masih banyak banget pertanyaan. Iya, banyak yang belum. Aku masih bingung tahu filmnya gimana. Iya. Nah, tapi untungnya film itu cuma sebagai jembatan doang nih. Iya. Untungnya ya. Karena kalau misalkan ini whole movie, itu sangat mengecewakan. Mohon maaf ya, kalau ini cuma sebagai whole movie ya. Cuman ya, untungnya sebagai serialnya dilanjut lagi. Curiganya ini tuh filmnya justru sebagai promosi. Iya, sebagai promosi ya, sebagai jembatannya doang kan. Iya, promosi. Yang aku mau bahas nih, propertinya sih. Kayak sekarang gini, setting tempatnya, setting properti-propertinya, kayak lukisannya itu kan keren-keren gak sih? Iya. Kayak apa ya, antara CGI itu bagus sih. Bagus, keren sih, rapih lah sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya CGI bagian darahnya aku kurang suka sih. Iya. CGI bagian darahnya ya, karena emang kurang terlihat aja lah gitu. Tapi dari segi lukisan, dari segi properti-properti kayak sesajen, kasur, kursi segala macam tuh itu antara jadul non jadul gitu loh properti-propertinya gitu. Dan itu akan menambah ambience horornya gitu Han. Iya. Ngomongin ambience horornya Han, aku juga suka posisi lightingnya. Gini, aku ngerti lighting dalam film horor itu mayoritas gelap, ya kan? Nah, tapi di sini tuh lightingnya itu nggak selamanya gelap. Ada scene-scene yang cukup terang, tapi kerasa horornya. Oh, kayak di pagi hari. Kayak di pagi hari, kadang nggak harus malam. Jadi kita ngerasain feel horornya itu nggak cuma pas di malam doang yang aku suka. Bahkan di pagi, siang, sorenya itu masih juga ada berasa. Masih berasa gitu horornya itu sih yang aku suka dari bagian lightingnya segala macam sih. Pas lah untuk ambience horornya. Iya. Nah, tapi sayangnya ambience horornya ini berkurang seiring berjalannya film. Awal-awal tuh kerasa banget kan ambience horornya, tapi ketika udah yang pasangan muda-mudi ini sama si perampok, itu aku udah nggak ngerasain horornya lagi. Mungkin stagnan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ambience horornya itu ketika di awal kerasa banget, tapi begitu pertengahan ke akhir, aku udah nggak ngerasain horornya lagi gitu. Tapi yang bikin aku takut nonton film ini adalah jump scare-nya serem dan unpredictable. Yes, benar banget. Biasanya kan horor kan dendeng-dendeng, itu kayak tiba-tiba gitu. Iya, jadi ya kayak Joko Anwar, kita nggak bisa nutup mata dulu gitu. Aku setuju kan. Di sini tuh jump scare-nya banyak. Iya. Dan unexpected gitu buat aku. Iya, benar. Karena di awal-awal tuh nggak sih yang si nenek itu tiba-tiba. Iya. Itu nggak ada bridging-nya, nggak ada backsound-nya apa segala macam, tiba-tiba muncul gitu doang. Iya, benar. Dan itu nggak cuma sekali loh, berkali-kali kayak gitu. Itu keren sih. Dan juga aku suka di sini biasanya ngelihat, jadi kan ada salah satu cerita di awal yang ibu, ayah, sama anak. Ya, maksudnya yang keluarga pertama kan? Ya. Jadi kan di sini ada cerita di awal yang satu keluarga pertama tuh ibu yang datang ke Losmen Melati, ibu, ayah, dan anak. Nah kan ayahnya yang meranin si Toto Sarasiti ya. Iya. Nah biasanya tuh kan dia ngelawak. Aku nungguin dia ngelawak di situ dan ternyata dia serius. Itu lumayan unik sih, kayak biasanya dia ngelawak di sini dia serius. Ini benar-benar serius sih. Iya, kayaknya nggak ada yang ngelawak di sini. Kayaknya sih nggak ada sih. Iya. Ini benar-benar full serius sih. Tapi nggak seberat itu, walaupun nggak ada yang nggak ada yang ngelawak, tapi nggak bikin berat nggak? Iya sih, buat aku ini walaupun film horor tapi santai ya. Iya. Santai jump scare. Tapi gimana ya, bukan ada yang ngelawaknya juga enggak. Tapi kayak dia ada santainya. Santai aja. Jadi ketika dia lagi naik, bisa diplanin dulu nih ritmenya gitu, santai. Iya. Tapi begitu naik lagi gitu kan. Dan juga yang aku suka ada anak kecil yang meranin jadi melati waktu kecilnya. Melati kecilnya. Aku suka sih di situ dia kayak dia aktris baru ya. Dia tuh tatapannya tuh serem, sinis. Iya. Tapi misterius gitu loh dapet. Jadi dia dapat memerankan nggak kaku, memerankan tatapan yang serem dan misterius sih. Aku kerasa itu sih. Iya. Dia tuh kayak siapa ya? Aku lupa. Tapi dia tuh kayak karena dia masih kecil, masih ada pure-nya gitu loh, masih ada masih ada baiknya kayaknya gitu. Tapi ada
misterius Iya, gitu. Kayak emang tipe-tipe yang ini anak bakal tersakiti, jadi dia akan balas dendam gitu. Kayak bibit-bibit itu ada gitu. Tapi bibit-bibit baiknya juga ada. Iya, gitu. iya, iya. Itu tapi karakter persona dia ketika kecil sama jadi Madam Melati masih sama loh. Iya. Vibe-nya tuh masih sama masih gitu. Vibe-nya Jadi masih sama. buat aku dua orang ini emang pas banget gitu meraninnya gitu. Iya, meraninnya tuh pas banget. Walaupun sebenarnya aku agak bingung kenapa akhir-akhir ini, mungkin karena kita kemarin baru nonton para betina pengikut Inggris ya. Kenapa film Indo horornya thriller ya? Oh ya. Adegan pembunuhannya gitu, sadis-sadisnya gitu. Iya. Darah-darah di mana-mana. Iya. Apakah mungkin berkiblat dengan barat kali ya? Mungkin kali ya. Atau mungkin mereka mencoba sesuatu yang barulah. Iya. Jadi mereka nggak cuma pengen horornya doang nih. Pengen ngerasain thrillnya juga nih mungkin ya. Kalau thriller kan lebih serem dan lebih realistis kan. Iya. Dan mungkin marketnya bisa lebih banyak nih. Iya. Gabungan antara horor dan thriller kan. Iya. Yes, benar. Yang keren juga masalah bagian kostumnya juga sih. Tadi aku lupa bahas. Yang masalah yang neneknya di awal-awal. Itu kan lumayan serem loh itu. Itu serem banget. Itu serem loh. Lihat. Sumpah aku nggak mau lihat. Itu serem. Aku akuin itu serem. Terus kostum bagian si ibunya sih. Iya, ibunya sih itu serem. Serem banget. Jadi seremnya itu nggak cuma dari segi cerita dan dari momen, tapi emang serem sih kostumnya. Iya, gimana ya? Apa ya? Kayak suasananya aja udah bikin serem gitu loh. Mungkin memang karena ini Billy Christian sama siapa? Mike Wiluan ya? Mike Wiluan, yes benar. Emang dua Billy Christian apa ya? Emang dua sutradara yang suka horor kan? Iya. Jadi satu itu Mike Wiluan itu kan lebih terkenal yang lebih ke action. Iya. Terus sekarang Billy Christian tuh lebih yang ke horor. Jadi itu kan mereka saling melengkapi gitu loh untuk bikin kita stres. Iya. Benar. Tapi masih ringan sih ya. Iya, dan juga kayak ada adegan yang Dr. Kusno yang nama Kiki Narendra sama Melati kecil tuh kan ada efek suara atau di kamar. Cerita ada apa sih suara-suara arwahnya. Sound design-nya gitu ya. Iya. Terus apa sih ada visualnya diliatin, tapi bukan diliatin ngejele-gedek, tapi ngeliatin kayak sekilas gitu loh. Tapi itu bikin serem sih menurut aku. Cuman sayangnya Han, karena ini pembuka, backstory-nya itu masih gantung sih. Iya, karena ini emang pembuka ya. Iya sih. Kayak banyak banget yang jadi pertanyaan segala macam. Iya. Mungkin kayak udah selesai dari pertanyaan Madam Melatinya kali ya. Dia kenapa bisa bikin Lost Man itu. Iya. Bukan aku masih bingung kayak background-nya masih gantung. Terus selama ini tuh si Madam Melati tuh ngobrol sama siapa gitu. Apakah ngobrol sama Kiki Narendranya atau ngobrol sama siapa nih? Oh iya, dia selalu kayak menceritakan gitu. Iya, nggak masa lalu. Ngapain cerita masa lalu kan? Di masa lalu kan bareng Kiki Narendra masih ada. Iya. Ya gitulah masih ada. Terus di Sasono tiba-tiba muncul tapi cuman berapa menit doang sih. Cuman di Sasono walaupun sekilas, aku masih merasakan vibe-nya di Sasono di situ. Iya. Dengan gerakan senyumnya gitu wajahnya gitu. Ya itu sih masih banyak yang bingung. Masih mungkin memang ini untuk itu sih. Kita harus nonton seriesnya gitu kali ya. Itu sih mungkin karena emang seriesnya dibikin karena mungkin emang film ini dibikin ya untuk seriesnya Han ya. Iya. Jadi kalau misalkan lu emang mau niat nonton film ini, mau nggak mau biar ngerti lu harus nonton serialnya. Iya, biar lu nggak penasaran. Iya, dan serialnya di Catch Play. Iya. This is not an endorse video Han ya. Iya. Tapi by the way itu kan Catch Play original ya. Iya. Tapi muncul di Netflix. Tayangnya di Netflix ya. Karena emang promosi kali ya. Iya, mungkin promosi. Karena Netflix kan marketnya luas kan. Iya. Jadi overall buat kita Han ya, bagi yang menonton film ini ya lu mau nggak mau ya nonton serialnya gitu. Iya. Jadi biar nyambung. Karena sekali lagi film ini hanya sebagai jembatan doang kan ya. Iya. Dan itulah kenapa alasan kalau dari kita tadi bahas kalau film ini whole movie itu sangat mengecewakan sih. Iya. Tapi untungnya ya film ini hanya sebagai penjembatan aja. Pada saat video ini dipublish, ini masih ada di Netflix kan ya? Iya benar. Oke. Dan kalau kalian menonton seriesnya ada di Catch Play. Catch Play. Oke, mungkin sekian dari aku. Hani, ada tambahan? Enggak, udah. Oke. Bagi yang udah nonton film ini dan ada fakta-fakta, ada momen-momen yang kita miss atau kita salah, langsung aja komen di bawah ya. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.